Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 MK Seni Pembelajaran Anak Usia Dini. Judul kami yaitu metode piramida. Kami ada 3 orang pemateri. Yang pertama yaitu Nora Eliza, dan yang kedua saya sendiri Devia Zani Bustami, dan yang ketiga ada Ainal Rifanza. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar piramida. Piramida adalah metode pendidikan untuk semua anak yang berusia antara 2,5 hingga 7 tahun. Namun dalam bab ini hanya menguraikan metode piramida hingga usia 6 tahun. Metode ini meliputi sejumlah ciri khusus bagi anak-anak yang memerlukan bantuan tambahan. Ciri-cirinya meliputi rangsangan berbahasa, bercerita secara interaktif, kegiatan bermain, dan pembelajaran inisiatif tambahan. Ada 4 konsep dasar piramida. Yang pertama ada inisiatif anak. Pertanyaan yang muncul di sini adalah sejauh mana anak-anak bisa mengoptimalisasikan perkembangan mereka sendiri. Yang kedua ada inisiatif guru. Pertanyaannya, inisiatif guru seperti apa yang mampu menjamin perkembangan optimal anak? Yang ketiga ada kedekatan. Saat mendidik anak, harus ada kasih sayang yang kuat antara anak dengan guru, sehingga dikatakan dengan adanya kedekatan. Yang keempat, ada jarak jauh. Jika sedang dekat dengan anak, guru harus menghilangkan jarak. Ia harus mulai mendekati anak dalam situasi yang tertentu, menggunakan apa yang bisa diamati secara langsung, dengan panca indera yang melibatkan materi konkret. Selanjutnya ada hubungan antara konsep-konsep dasar. Hubungan antara konsep juga penting, tapi guru juga harus mempertimbangkan kebutuhan anak akan rasa aman, kebutuhan untuk menjadi diri sendiri, kebutuhan menguasai banyak hal, serta kebutuhan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak tidak selalu berfungsi pada tingkat yang sama, namun mereka bisa berfungsi pada banyak tingkat tindakan dan pikiran yang berbeda. Fungsi mereka pada tingkat tertentu tergantung keadaan. Selanjutnya, muatan. Di sini menjelaskan metode piramida dalam hubungannya dengan 3 kecerdasan dan menunjukkan bidang perkembangan, mana yang terlibat dalam semua kecerdasan ini. Dalam metode piramida, kami bekerja dengan menyimbangkan ketiga kecerdasan. 3 kecerdasan ini meliputi yaitu kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, dan kecerdasan fisik. Jadi yang paling di atas adalah kecerdasan kognitif, sebelah kanan kecerdasan emosional, dan sebelah kiri kecerdasan fisik. Makanya berbentuk seperti piramida, di mana kecerdasan kognitif adalah kemampuan untuk mengendalikan bahasa dan pikiran dan bekerja menggunakan kedua hal ini. Di sini melihat perkembangan persepsi, bahasa, dan pikiran, orientasi ruang dan waktu. Kemudian kecerdasan emosional, yaitu merujuk pada ke-6 kemampuan untuk merasakan emosi diri sendiri, emosi orang lain, dan bertindak dengan cara sosial. Yang ketiga ada kecerdasan fisik, di mana kemampuan memulai gerakan, mengendalikannya, dan mengekspresikan diri dengan kreatif. Di sini kami membuat perbedaan antara perkembangan gerak dan seni. Baiklah, saya akan menjelaskan tingkat tindakan dan pikiran. Di sini kami menjelaskan 3 tingkat tindakan dan pikiran yang mencerminkan penggunaan pengetahuan yang telah dipelajari dengan cara individual, lebih luas dan sadar. Yang pertama yaitu ada tingkat dasar. Tingkat dasar adalah tingkat pengetahuan dasar dan keterampilan dasar. Tingkat ini adalah apa yang ditiru dan dipelajari anak dari orang lain melalui imitasi dan contoh. Anak-anak mempelajari hal ini pada langkah-langkah awal proyek dan dalam kegiatan berurusan. Yang kedua yaitu ada tingkat kreatif. Tingkat kreativitas, hal ini menunjukkan pada kemampuan untuk menciptakan suatu untuk menciptakan atau memikirkan sesuatu yang baru dan
bermanfaat. Dan yang ketiga ada tingkat metakognitif. Pada tingkat pengetahuan dan keterampilan tertinggi terdapat metakognitif. Tingkat ini dicapai saat anak-anak menyadari pengetahuan dan keterampilan mereka dan secara sadar mengubah perilaku mereka sendiri. Di bawah arahan kecerdasan kognitif, anak-anak mampu menyadari tingkat fisik, emosi, dan kognitif mereka dan bekerja menggunakan semua ini dengan cara yang luas dan kreatif. Selanjutnya ada 4 program. Dalam metode piramid, kami mempunyai 4 program untuk melatih komponen penghubung dan pendidikan dari anak yang berinisiatif dan inisiatif guru. Untuk memungkinkan kita mengoptimalkan perkembangan anak, 2 program yang dimulai oleh anak adalah bermain dan pembelajaran inisiatif. Pembelajaran inisiatif adalah istilah baru yang kami gunakan untuk mengungkapkan bahwa anak-anak mengambil inisiatif untuk belajar. 2 program lain yang dimulai oleh guru adalah proyek, di mana guru menggali dunia luar bersama anak-anak dan kegiatan di mana anak-anak mendapat tawaran untuk mempelajari hierarki kegiatan. Selanjutnya ada 3 tingkat intervensi. Kami membedakan proses pembentukan bersama anak-anak dan guru ke dalam 3 tingkat intervensi. Yang pertama yaitu ada tingkat rendah. Anak-anak bermain dan belajar secara mandiri tanpa intervensi dari guru mereka. Guru hanya memberikan sedikit bantuan atau tidak sama sekali. Jika bantuan diperlukan, guru akan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan tingkat kemandirian yang ditunjukkan anak. Yang kedua yaitu ada tingkat sedang. Anak-anak bermain, menjelajah dan belajar bersama guru mereka. Dukungan tingkat sedang diberikan pada kelompok besar maupun kecil. Selama proyek, guru terlebih dahulu memberi dukungan yang lebih banyak dari yang diperlukan untuk membantu memulai prosesnya. Selanjutnya, guru perlahan mencoba menyerahkan kegiatan kepada anak-anak. Dan yang ketiga ada tingkat tinggi. Guru atau pembimbing, dukungan pribadi yang diberikan oleh guru khusus bermain dengan anak atau mengajar anak-anak yang memerlukan bantuan tambahan secara pribadi, karena guru atau pembimbing memberikan bantuan yang banyak. Secara umum, tingkat perkembangan anak-anak akan menjadi lebih rendah dan tingkat kemandirian mereka terbatas. Intensitas bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk membawa anak-anak ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi dan untuk membuat mereka lebih mandiri. Selanjutnya ada penguraian tentang program. Dasar praktik program adalah merencanakan dan melengkapi permainan dan lingkungan pembelajaran. Permainan dan lingkungan pembelajaran dari penelitian tentang otak. Kami mengetahui bahwa otak mengambil apa yang diberikan oleh lingkungan. Saat berada di dalam rahim, janin sudah merespon bunyi ujaran secara berbeda dan bunyi atau kegaduhan lain. Apa yang perlu dilakukan guru adalah memberikan lingkungan yang teratur, kaya, dan tingkat tinggi kepada anak-anak untuk memberikan kesempatan mengatur diri mereka dan menemukan struktur baru untuk belajar. Struktur tingkat tinggi yaitu lingkungan menawarkan tantangan baru untuk bermain dan menjelajah, di mana anak-anak bisa menemukan materi dan situasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka dan menantang mereka untuk meraih tingkat yang lebih tinggi. Anak memiliki kesempatan untuk memilih dan mengambil keputusan yang fleksibel. Jadi, guru harus menyediakan ruang fisik dan psikologis untuk menciptakan lingkungan yang merangsang anak untuk mengambil inisiatif. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Dalam metode piramid, kami berusaha untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Karena itu, jelas terlihat bahwa kita harus mengikuti perkembangan setiap anak selama seluruh periode piramid. Dan jika memungkinkan, meningkatkan proses pendidikan. Dengan melakukannya, kita mencatat perilaku anak-anak. Misalnya apakah anak bisa bekerja sendiri dan hasil yang dicapai misalnya penambahan kosakata. Kami mempelajari anak secara pribadi dan seluruh kelompok. Kami menyebutnya sebagai penilaian anak. Kami juga melakukan pendekatan pada proses evaluasi dari sudut pandang guru. Bagaimana guru berinteraksi dengan anak-anak. Misalnya apakah
Ia bisa menangani anak-anak satu persatu. Apakah ia mampu mengatur proses sedemikian rupa agar anak-anak mampu meraih hasil yang baik? Kami menyebutnya sebagai evaluasi guru. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Ainal Rifanza. Baiklah, saya Ainal Rifanza akan menjelaskan sedikit tentang poin selanjutnya, yaitu penilaian anak. Penilaian anak adalah hal yang paling penting dari ketiga proses evaluasi dan membantu metode piramid ini mendukung proses pembelajaran anak. Metode piramid ini melakukan penilaian ini dengan cara yang seimbang. Dalam metode piramid, anak-anak berkembang dalam permainan dan pembelajaran dengan mengambil inisiatif sendiri dan dengan inisiatif yang dilakukan oleh guru mereka. Pada penilaian anak ini juga terbagi menjadi beberapa penilaian, yaitu yang pertama ada penilaian autentik dan individual, yang kedua ada penilaian sistematis dan umum, yang ketiga ada alat, yang keempat ada evaluasi harian. Nah, pada evaluasi harian ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada pengamatan dan mencatat dan portofolio. Nah, selanjutnya ada evaluasi setengah tahunan. Nah, pada evaluasi setengah tahunan ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada skala pengamatan, tes digital, tes adaptif. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini sendiri juga terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu ada wawancara diagnostik dan program observasi. Nah, selanjutnya ada evaluasi guru. Evaluasi guru pada metode piramid ini berfokus pada cara guru menghadapi setiap anak dan sejauh mana ia mengoptimalkan perkembangan setiap anak. Guru yang bekerja dengan metode piramid ini mendapat pelatihan profesional dari seorang pelatih piramid yang bersertifikat. Pelatihan ini berlangsung selama 18 hari dan disebarkan dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Jadi, terlebih dahulu guru-guru yang menggunakan metode piramid ini telah mendapatkan pelatihan atau pemantapan materi dari peneliti-peneliti yang lebih memahami tentang metode piramid ini. Nah, pada evaluasi guru ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada selama pelatihan dan setelah pelatihan. Nah, evaluasi yang selanjutnya yaitu ada evaluasi program. Evaluasi program adalah dimensi penting metode piramid dan dilakukan secara internal dan eksternal. Nah, dalam evaluasi program ini juga terbagi menjadi beberapa seperti yang saya sebutkan barusan, yaitu ada evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Yaitu ada juga evaluasi pembimbing. Nah, pada evaluasi eksternal itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa penelitian, yaitu yang pertama ada percobaan nasional yang dilakukan oleh Universitas Amsterdam dan Universitas Groningen. Yang kedua yaitu ada penilaian Amsterdam, prasekolah dan taman kanak-kanak. Penelitian ini juga diadakan di Amsterdam oleh Universitas Groningen. Yang ketiga yaitu ada penelitian prima cohort. Penelitian ini juga dilakukan oleh pemerintah lokal Amsterdam dan Universitas Amsterdam. Untuk kesimpulan secara menyeluruh mengenai tentang metode piramid ini, dalam keempat penelitian yang disebutkan, metode piramid mewujudkan dampak positif pada ukuran hasil perkembangan. Pada metode piramid ini juga melihat semua dampak dalam arah positif yang sama dalam setiap penelitian lokal. Oleh karena itu, metode piramid tampaknya merupakan metode yang efektif dan praktis yang membantu guru dalam melaksanakan pendidikan prasekolah dan taman kanak-kanak yang sukses. Metode piramid ini sendiri adalah metode kuat yang bisa digunakan dalam suasana yang menguntungkan dan kurang menguntungkan. Metode ini lebih efektif bila dilakukan dengan pelajaran tambahan. Nah, metode piramid ini sendiri dia seimbang antara
antara inisiatif anak dan inisiatif guru yang mengajar menggunakan metode piramid tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.